warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farni Elim, NIM 19023 6120127. Saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan pada Hotel Harapan Palopo. Adapun latar belakang dari proposal ini adalah yang pertama itu perkembangan dunia bisnis yang pesat serta persiapan menuju ekonomi global atau perjanjian atau kesepakatan masyarakat ekonomi ASEAN atau yang biasa disingkat MEA, mendorong para pelakunya untuk semakin kompetitif. Penelitian ini akan dilaksanakan di Hotel Harapan Palopo yang terletak di Jalan Merdeka nomor 79, Kota Palopo. Fokus penelitiannya yaitu terkait pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan pada Hotel Harapan Palopo. Berdasarkan hasil observasi di lokasi, peneliti menemukan permasalahan, yakni masalah kedisiplinan serta kurangnya loyalitas karyawan pada perusahaan yang dianggap penting. Kemudian adapun rumusan masalah dalam proposal ini adalah bagaimana pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan pada Hotel Harapan Palopo. Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan pada Hotel Harapan Palopo. Manfaat dari penelitian ini yaitu secara global akan memberikan kontribusi kepada yang pertama bagi peneliti, di mana dapat memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman ke dalam bidang sesungguhnya. Yang kedua yaitu bagi instansi. Komitmen organisasi mempengaruhi kinerja seseorang dalam bekerja sehingga karyawan mencakup unsur loyalitas terhadap organisasi, keterlibatan dalam pekerjaan, dan menjunjung nilai-nilai dan tujuan organisasi. Kemudian yang ketiga yaitu bagi akademis. Diharapkan penelitian ini akan dikembangkan oleh peneliti lain yang nantinya akan memberikan sumbangsi terhadap keilmuan. Kemudian tinjauan pustaka yang pertama itu penelitian terdahulu. Menurut Sapitri tahun 2016, dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Perusahaan Listrik Negara Area Pekanbaru, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja karyawan Perusahaan Listrik Negara Area Pekanbaru menunjukkan kinerja yang tinggi. Kemudian yang kedua yaitu pengertian komitmen. Pandangan para pakar tentang pengertian komitmen sangat bervariasi. Pada dasarnya komitmen bersifat individual, merupakan sikap atau perilaku yang dimiliki setiap individu terhadap organisasi di mana dia bekerja. Dapat dikatakan sebagai komitmen organisasional. Kemudian komitmen organisasi atau loyalitas pekerja adalah tingkatan di mana pekerja mengidentifikasi dengan organisasi dan ingin melanjutkan secara aktif berpartisipasi di dalamnya, menurut Neustrom tahun 2011. Kemudian tipe komitmen organisasi. Menurut pada poin keempat tentang tinjauan pustaka yaitu motif yang mendasari komitmen. Menurut Munandar tahun 2004, ada dua motif yang mendasari seseorang untuk berkomitmen pada organisasi, yaitu site-based orientation, yaitu dasar pemikiran ini adalah bahwa meninggalkan organisasi akan merugikan karena takut kehilangan hasil kerja kerasnya yang tidak bisa diperoleh dari tempat lain. Yang kedua yaitu goal congruence orientation, yaitu hal ini memfokuskan pada tingkat kesesuaian antara tujuan personal individu dan organisasi. Yang kelima yaitu mengukur komitmen. Sebagai tanda komitmen positif, pekerja menunjukkan antusias menyelesaikan masalah, melaporkan kemajuan, dan menunjukkan inisiatif. Sedangkan
Sebagai tanda buruknya komitmen adalah mengajukan pengunduran diri, kemudian mengabaikan masalah, kemudian bersikap diam dan kurangnya inisiatif, menurut Langdon dan Osborne tahun 2001. Tinjauan pustaka yang ke-6 yaitu High Commitment Performance Organization. Menurut Baer tahun 2009 menyatakan bahwa organisasi yang mempunyai komitmen tinggi akan memberikan kinerja berkelanjutan dengan mengembangkan 3 pilar organisasi, yaitu performance, alignment, psikologikal, dan capacity for training and change. Kemudian yang ke-7 yaitu perilaku penarikan diri. Apabila menghadapi keadaan kinerja negatif, maka terdapat 4 alternatif respon yang dilakukan, yaitu exit atau keluar, kemudian voice atau mengeluarkan suara, 4 loyalitas, yang ke-5 yaitu neglect atau mengabaikan. Kemudian tinjauan pustaka selanjutnya yaitu yang pertama yaitu pengertian kinerja. Menurut Risti tahun 2010 menyatakan kinerja adalah pencapaian suatu hasil yang dikarakteristikkan dengan keahlian tugas seseorang ataupun kelompok atas dasar tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian faktor pendorong kinerja. Faktor yang mendorong kinerja adalah perilaku, di mana perilaku adalah suatu cara di mana seseorang bertindak atau melakukan karena dapat menentukan apa yang akan dilakukan pada setiap situasi. Kemudian penilaian kinerja. Ada 5 faktor penilaian kinerja yang populer, yaitu yang pertama prestasi pekerjaan, yang meliputi akurasi, ketelitian, keterampilan, dan penerimaan atau pengeluaran. Kemudian 2 yaitu kuantitas pekerjaan, meliputi volume keluaran dan kontribusi. Yang ketiga kepemimpinan yang diperlukan, meliputi membutuhkan sasaran, arahan, dan perbaikan. Keempat kedisiplinan, meliputi kehadiran, sanksi, warkat, regulasi dapat dipercaya, dan ketetapan waktu. Dan yang kelima yaitu komunikasi, yang meliputi hubungan antar karyawan maupun dengan pimpinan, media komunikasi. Kemudian manfaat penilaian kinerja. Menurut Allen tahun 2007 menunjukkan manfaat penilaian kinerja antara lain yaitu penilaian kinerja yang dilakukan dengan berhati-hati dapat membantu memperbaiki kinerja pekerja sepanjang tahun. Yang kedua yaitu proses penilaian yang efektif merupakan bagian dari manajemen. Kemudian proses penilaian kinerja. Menurut Allen, penilaian kinerja yang berhasil terletak pada beberapa dasar utama. Yang pertama yaitu timing, kemudian clarity, kemudian konsistensi, kemudian masalah dalam penilaian. Menurut Sentials tahun 2006 mengingatkan bahwa dalam penilaian kinerja perlu dihindari adanya 2 masalah. Yang pertama yaitu penilaian kinerja hanya akan berharga apabila dilakukan secara serius dan dengan perhatian serta objektivitas. Kedua yaitu manajer tidak terlalu baik dalam mengukur kinerja, terutama tujuan. Kemudian kerangka pikir. Hotel Harapan Palopo, komitmen organisasi atau yang pertama yaitu efektif komitmen, kemudian yang kedua yaitu continue komitmen, dan yang ketiga yaitu normatif komitmen. Kemudian kinerja karyawan menurut Sedarmayanti tahun 2001 yang pertama yaitu kualitas kerja atau quality of work,
kemudian inisiatif atau inisiatif, kemudian kemampuan. Kemudian adapun hipotesis dalam proposal ini yaitu dalam penelitian ini adalah diduga komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada Hotel Harapan Palopo. Metode penelitian, lokasi dan waktu penelitian ini dilakukan di Hotel Harapan Palopo. Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan, yaitu pada bulan November dan sampai Desember tahun 2021. Kemudian teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data atau informasi, keterangan-keterangan dan data-data yang diperlukan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama yaitu teknik pengumpulan data primer yang terbagi menjadi 2 yaitu kuesioner dan observasi. Kemudian teknik yang kedua yaitu teknik pengumpulan data sekunder yang terbagi menjadi 2 juga yaitu studi kepustakaan dan studi dokumenter. Jenis dan sumber data yaitu jenis data kuantitatif dan data kualitatif. Sumber data yaitu data primer dan sekunder. Kemudian populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan sumber data yang diperlukan dalam suatu penelitian menurut Saryono tahun 2013. Kemudian sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti menurut Hidayat tahun 2012. Definisi operasional. Komitmen organisasi pada dasarnya bersifat individual, merupakan sikap atau perilaku yang dimiliki setiap individu terhadap organisasi di mana dia bekerja, dapat dikatakan sebagai komitmen organisasional. Kemudian kinerja karyawan adalah hasil yang dicapai seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan. Itulah pemaparan proposal dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.